guys, kenalin aku Tasya Adinda Diva Putri, mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, angkatan tahun 2019. Di sini aku bakalan ngajakin kalian belajar bareng tentang jenis-jenis lighting dan peralatan perlengkapan lighting. Kira-kira apa aja ya? Yuk, langsung kita bahas. Lighting. Jadi di presentasi kali ini kita bakal bahas 7 jenis lighting berbasis hard, berbasis soft, dan berbasis efek, serta perlengkapan pendukung lighting. Yang pertama, kita ada hard light. Lampu-lampu yang termasuk ke dalam kategori hard light yaitu HMI, red hat, dedolite, blonde, Fresnel, flood halogen, dan ARRI. Yang pertama, kita tahu ada HMI. HMI memiliki color temperatur 5600 derajat Kelvin yang kita tahu juga sering disebut color temperatur blue, di mana sering dipakai untuk lighting daylight karena warnanya yang menyerupai cahaya matahari. HMI berdaya 2500 watt dan berarus listrik AC. HMI merupakan lampu dengan kualitas tinggi yang mahal tentunya. Yang kedua, kita ada red hat. Red hat memiliki color temperatur 3200 derajat Kelvin atau yang sering disebut color temperatur orange atau tungsten, di mana tungsten ini sering dipakai untuk lighting malam hari karena menyerupai cahaya lilin. Red hat berdaya 650 sampai 1000 watt, tetapi kebanyakan red hat berdaya 800 watt. Red hat merupakan lampu yang digunakan sebagai lampu flood dan backlight. Yang ketiga ada dedolite. Dedolite memiliki color temperatur 3200 derajat Kelvin atau tungsten, berdaya 150 watt dan biasanya digunakan pada indoor dan sangat bagus digunakan untuk pencahayaan benda kecil dan untuk detail suatu objek yang sedang kita sorot. Dedolite sendiri merupakan sebuah merek lampu. Yang keempat ada blonde. Lampu blonde memiliki color temperatur 3200 derajat Kelvin atau tungsten, berdaya 1000 sampai 2000 watt. Blonde merupakan lampu yang digunakan sebagai lampu flood dan backlight. Blonde juga digunakan sebagai lampu sorot utama untuk penerangan area yang luas. Jadi blonde ini termasuk lampu yang jangkauan areanya luas. Yang kelima, kita ada lampu Fresnel. Fresnel memiliki color temperatur 3200 Kelvin atau tungsten, berdaya 1000 sampai 5000 watt dan digunakan sebagai lampu netral. Fresnel ini merupakan lampu yang juga memiliki jangkauan yang luas. Yang keenam, kita ada CYC atau flood halogen. Flood halogen memiliki color temperatur 5600 Kelvin atau daylight, berdaya 1000 watt dan menggunakan bohlam halogen. Flood halogen merupakan lampu dengan pancaran sinar luas seperti banjir. Oleh karena itu disebut flood halogen. Kemudian ada ARRI. Seperti halnya dengan dedolite, ARRI merupakan suatu merek lampu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang merek lampu ARRI yang termasuk ke dalam jajaran hard light. Hard light merek ARRI memiliki color temperatur 2800K sampai 10.000 K. Jadi, ARRI merupakan lampu yang mencakup dua jenis color temperatur, baik CTO atau CTB. ARRI berdaya 510 watt dan ARRI sendiri merupakan, ya seperti yang saya bahas, ARRI merupakan sebuah merek. Dan lampu ARRI di sini merupakan lampu hard light yang sering digunakan pada studio dan peminjaman alat. Jadi, merek ARRI ini merupakan merek lighting yang lumayan terkenal dan lumayan sering digunakan.
Next, kita akan lanjut ke pembahasan tentang soft light. Jadi di soft light, kita mempunyai 7 list, yaitu ada Kinoflow, Sky Panel, Fluorescent, Sick Light, Cream Source, Velvet Light 2x2, dan Soft Light. Yang pertama, kita masuk ke pembahasan Kinoflow. Kinoflow memiliki color temperatur 5600K atau daylight, berdaya 450 watt, dan mempunyai tinggi sekitar 2-4 feet. Lampu Kinoflow bisa berbentuk tabung atau datar. Yang kedua, kita ada Sky Panel. Sky Panel memiliki temperatur 2700K sampai 10.000K, berdaya 430 watt, dan berarus listrik DC. Sky Panel mempunyai banyak seri. Nah, Sky Panel sendiri juga merupakan lampu keluaran merek ARRI, tetapi merupakan lampu yang masuk kategori soft light. Kemudian ada fluorescence. Fluorescence merupakan lampu yang mempunyai color temperatur 3200K dan 5600K. Kebanyakan lebih condong ke 3200K. Berdaya 220 watt, dan lampu fluorescent membutuhkan sedikit daya. Lampu ini mempunyai banyak seri, misalnya lampu beam, Fresnel, dan tube, sehingga merupakan lampu versi soft light dari lampu Fresnel dan beam. Kemudian ada lampu cream source. Cream source mini bender flood. Jadi lampu ini mempunyai color temperatur 2700K sampai 6500K, berdaya 175 watt, dan merupakan lampu LED. Kemudian lanjut ke Six Light. Six Light merupakan lampu yang mempunyai color temperatur 2500K sampai 6500K, berdaya 110 watt, dan berarus listrik AC dan DC. Kemudian ada Velvet 2x2 atau Velvet 2x2. Velvet 2x2 mempunyai color temperatur 2700K sampai 6500K, berdaya 290 watt, dan merupakan lampu LED. Kemudian ada soft light. Lampu soft light mempunyai color temperatur 3200K atau tungsten dan berdaya 5000 watt, dan digunakan untuk cahaya datar atau netral dan untuk menaikkan cahaya dasar. Soft light merupakan mungkin lampu dengan basic soft yang berdaya tinggi. Next, kita ada effect light. Effect light yang kita ketahui ada berbagai macam bentuknya. Effect light merupakan lampu yang digunakan untuk penunjang artistik di panggung. Yang pertama kita ada follow spot, moving beam, moving head gobo light, moving head beam 260, par canon, par pin spot, dan par centerpiece. Yang pertama kita ada follow spot. Lampu follow spot mempunyai color temperatur 3200K sampai 6500K, berdaya 575 sampai 5000 watt, menggunakan lampu bolam, dan digunakan untuk menerangi dan mengikuti setiap gerak orang di atas panggung. Jadi lampu follow spot biasanya digunakan untuk mengikuti gerak dan menyorot objek yang sedang kita rekam di atas panggung atau studio. Kemudian yang kedua ada moving beam. Moving beam mempunyai color temperatur 2000K, berdaya 360 watt, dan menggunakan lampu bolam atau LED. Moving beam digunakan untuk memancarkan cahaya guna keperluan artistik. Yang ketiga ada moving head gobo. Moving head gobo mempunyai color temperatur 2000K sampai 10.000K, berdaya 35 sampai 50 watt, dan menggunakan lampu LED
serta moving head gobo digunakan untuk memancarkan sinar warna-warni yang memiliki motif. Moving head gobo memiliki tubuh yang dapat bergerak ke segala arah. Gobo yang dimaksud adalah motif yang timbul dari sorotan lampu seperti ini. Ada motif flower dan ada motif garis-garis. Kemudian ada moving head beam. Moving head beam mempunyai color temperatur 8400K dan berdaya 430 Watt, menggunakan lampu LED dengan color wheels, dan hanya bagian kepala kamera yang dapat bergerak. Parkanon. Lampu Parkanon mempunyai color temperatur 4000K, berdaya 100 Watt, dan digunakan untuk memberikan efek aerial. Kemudian ada pin spot. Pin spot mempunyai color temperatur 4000K, berdaya 5 Watt, dan merupakan lampu dengan daya terkecil karena merupakan lampu yang berukuran kecil dan fleksibel, serta dipakai biasanya dalam jumlah yang banyak. Lampu pin spot dapat dipasang di mana saja untuk menembakkan cahaya. Kemudian ada centerpiece. Lampu centerpiece mempunyai color temperatur 4000K dan berdaya sekitar 80 Watt. Kemudian menggunakan lampu bolam dan biasanya digunakan untuk memberikan efek moonflower di panggung atau di tembok panggung, serta biasanya ditempatkan di tengah-tengah ruangan, oleh maka itu dia disebut centerpiece. Lampu yang diletakkan di tengah ruangan. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai perlengkapan lighting. Yang pertama ada softbox. Softbox digunakan sebagai alat untuk membuat hard light menjadi soft light. Softbox sering sekali disebut dengan portable soft light. Kemudian ada filter warna. Filter warna digunakan untuk menghasilkan warna-warna yang dibutuhkan serta mengubah temperatur warna lampu. Merek filter warna yang sering digunakan dalam industri perfilman yaitu Lee filter, karena sudah merupakan filter warna yang memenuhi standar yang dibutuhkan. Kemudian ada butterfly atau reflektor. Butterfly digunakan untuk mengontrol cahaya, misalnya memblokir, meredupkan, dan menyebarkan cahaya. Kemudian ada gobo. Gobo digunakan untuk memberi efek yang dibuat dari cahaya, misalnya efek adanya bayangan jendela. Sama halnya seperti lampu moving head gobo yang sudah saya jelaskan tadi di awal, itu merupakan lampu yang memiliki motif. Itu adalah fungsi dan merupakan keterangan dari gobo itu sendiri. Jadi gobo itu adalah alat yang digunakan untuk membentuk suatu motif atau membentuk suatu efek yang kita inginkan dari sebuah cahaya. Next, kita ada diffuser. Diffuser digunakan untuk melembutkan cahaya. Kemudian kita juga ada balas, yaitu alat yang digunakan untuk mengubah arus listrik AC menjadi DC. Lanjut, ada floor stand. Floor stand digunakan sebagai tiang penyangga bagi lighting dan berfungsi sebagai tripod pada kamera. Dan yang terakhir ada cutter light. Cutter light digunakan untuk menutupi cahaya yang tidak diinginkan. Jadi mungkin misalnya kita sedang merekam sesuatu di indoor dan ada cahaya dari jendela yang masuk ke dalam ruangan, tetapi kita tidak menginginkannya, makanya kita akan menutupnya dengan cutter light. Nah, itu teman-teman kira-kira penjelasan singkat dari
jenis-jenis lighting, dan perlengkapannya.